إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan wa akhwatilah rahimakumullah. Hari ini adalah hari Kamis tanggal 20 Zulqa'dah 1434 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 26 September 2013. Insyaallah mulai malam hari ini dan mudah-mudahan kita bisa mengadakan pengajian rutin setiap hari Kamis kedua dan keempat, dan materi yang kita bahas adalah tematik saja, dan materi-materi yang mudah-mudahan bermanfaat dan dibutuhkan. Dan semoga kajian kita ini diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pulang mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menguntungkan kita di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Pada pertemuan yang pertama ini saya tadi sempat diskusi dengan Pak Gidi. Materinya apa enaknya, akhirnya dipilih materi untuk malam pertama ini adalah 3 renungan untuk menggapai kedamaian. Ada seorang ulama yang ditanya oleh muridnya, "Wahai tuan guru, wahai syekh, kapan saya bisa mendapatkan ketenangan di dunia?" Kemudian gurunya mengatakan, "La rahata fid dunya." Di dunia tidak ada ketenangan. Kemudian syekh itu mengatakan, "Talatun la budda an tastaqirra fi dhihnik." Ada 3 perkara. 3 perkara ini kalau bisa Anda meresapinya di dalam pikiran Anda, di dalam hati Anda. Yang mana 3 perkara ini kalau kita pahami dengan baik dan benar, kita akan mendapatkan kedamaian, akan mendapatkan kesejukan. Apa 3 perkara itu? Yang pertama-tama adalah la salamata min kalamin nas. Kita tidak mungkin selamat dari omongannya manusia. Selama kita hidup di dunia, selalu saja ada orang yang pro dan kontra menyikapi kita. Ada orang yang suka kepada kita, memberikan komentar-komentar yang positif. Ada orang yang tidak suka kepada kita, memberikan komentar-komentar yang negatif. Ya, inilah namanya dunia. Tidak mungkin kita bisa selamat dari omongannya manusia. Walaupun kita berada di dalam rumah saja, tidak keluar rumah, tetap saja ada yang membicarakan kita. Karena menurut para ulama, selamat dari omongannya manusia itu hanya ada di dalam surga. Ya, di surga itu omongannya semuanya enak, menyenangkan, tidak ada yang tidak menyenangkan.
Bagaimana kalau kita membaca surah Al-Waqi'ah ayat nomor 25, 26, la yasma'una fiha lagwan wa la ta'thima illa qila salama salama. Di dalam surga kita tidak akan mendengar kata-kata yang sia-sia, yang menyakitkan, yang mengandung unsur dosa. Tidak ada ghibah, tidak ada bohong dan semisalnya. Yang ada hanya selamat-selamat, kata-kata yang menyenangkan, yang membahagiakan. Kemudian juga di dalam surah Al-Hijr ayat nomor 47, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan 'ala sururin mutaqabilin." Jadi ketika ahli surga masuk surga itu sudah dicabut dari hati mereka perasaan ghil, penyakit-penyakit tadi sudah dicabut. Jadi ahli surga itu tidak punya penyakit hati, sudah dicabut, sudah bersih, sehingga mereka menjadi saudara, berada di atas dipan-dipan saling berhadapan-hadapan. Ini menunjukkan ahli surga itu rukun berhadapan-hadapan. Jadi hati yang bersih, omongan yang menyenangkan terus-menerus itu hanya ada di surga. Kalau di dunia ya begini, ada pro dan kontra. Ada kata-kata yang menyenangkan kita, ada yang tidak menyenangkan kita. Kita harus menyadari ini. Inilah yang namanya dunia. Kalau kita menyadari ini, kita damai. Kita damai, kita sejuk. Ada komentar yang menyenangkan, biasa. Ini menyenangkan karena dia sedang senang. Ada komentar tidak menyenangkan, ya biasa. Dunia ini karena dia sedang tidak senang. Karena itu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala pernah menasihati muridnya yang bernama Ar-Rabi' bin Sulaiman rahimahullah taala. Kata beliau, "Ya Rabi', ridwan nas ghayatan la tudrak, wa 'alaika bima yuslihu falzamhu fa innahu la sabila ila ridwahu." Nasihat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala kepada muridnya bernama Rabi', "Wahai Rabi', keridhaan semua manusia adalah puncak yang tidak bisa kita capai." Artinya semua manusia senang sama kita, ini adalah mustahil. Karena itu hendaklah kamu perhatikan yang bermaslahat bagimu. Apa yang baik bagimu, kamu kerjakan itu. Fokus di situ saja. Karena kita tidak mungkin bisa menempuh jalan untuk mencari ridhonya semua manusia. Jadi kita fokus saja kepada hal yang bermanfaat, yang bermaslahat. Ada komentar apa saja, ya jalan terus. Sampai ada cerita, ini kisah ini kita ambil hikmahnya. Ada seorang diri, dia mau bangun masjid seorang diri. Dia bangun masjid seorang diri. Mulai dari bangun fondasi satu persatu. Setiap orang yang lewat selalu mengatakan, ini orang gila, masa bangun sendiri. Setiap orang yang lewat mencibir, mengolok-olok, melecehkan, menghina, tapi dia bangun terus. Jalan terus pembangunannya. Seorang diri. Sampai sekian bulan, ternyata dia berhasil bangun masjid. Seorang diri. Akhirnya semua orang yang mencibir tadi kaget juga. Kok bisa ya? Kok bisa? Padahal kita semua meremehkan dia, merendahkan dia, menghina dia, mengolok dia, mencaci maki dia, mematahkan semangat dia. Kok bisa dia jadi? Lalu ada satu orang yang paham permasalahannya. Kata orang itu, saya tahu jawabannya. Apa jawabannya? Karena orang itu tuli. Karena orang itu tuli. Jadi Anda ngomong apa aja yang ada dari dia jalan terus. Nah, berarti kita perlu niru orang ini.
yang bermanfaat maksudnya ya, bukan semua orang tidak kita dengar. Jadi semua orang yang menjatuhkan kita, kritik itu kan ada dua kan, kritik yang membangun dan kritik yang menjatuhkan, bukan membangun. Yang membangun kita dengarkan, terima kasih jazakallahu, kita bangun diri kita. Yang menjatuhkan, melecehkan, masa didengar. Nah, ini aja masuk sini langsung keluar lagi. Subhanallah. Karena ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimahullah, kalau kita nuruti omongannya orang, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena ini maunya begini, itu maunya begitu, bingung kita. Yang penting kita pertimbangkan, ini sesuai dengan Al-Quran, sesuai Sunnah, ini benar jalannya, sudah jalan terus. Jalan terus. Sehingga ada juga cerita tentang bapak, anak, dan keledai. Ketika itu bapak dan anak naik di atas keledai, semua orang memberikan komentar. Ini orang tidak punya perasaan. Keledai dinaiki 2 orang. Akhirnya, ya, bapaknya turun, anaknya yang naik, masuk kampung lain. Kata orang kampung itu, ini anak tidak punya akhlak. Bapaknya disuruh jalan, dia yang naik. Akhirnya anaknya turun, bapaknya yang naik, masuk kampung lagi. Kata orang itu, ini bapak egois. Dia mau enaknya sendiri, anaknya disuruh jalan. Akhirnya keduanya turun, ya, keledainya dituntun, masuk kampung satunya lagi. Kata orang kampung itu, ini orang bodoh, masa punya keledai gak dinaiki. Bingung hasilnya, mana yang benar? Ya itulah kalau kita menuruti orang gak bisa apa-apa. Karena sebenarnya semua orang itu berbeda-beda. Yang penting kita ini amalan benar-benar sesuai Al-Quran, sesuai Sunnah, ikhlas, mencari ridhonya Allah, sudah jalan terus. Bismillah, tawakkaltu 'alallah. Mau menjadi maki, mau menghina, mau apa, jalan terus. Jangankan kita, Rasulullah Muhammad SAW, manusia yang sempurna sepanjang masa, tidak ada cacatnya sama sekali. Beliau juga dicaci, jadi maki. Kalau kita baca Al-Quran, Rasulullah dituduh sebagai sahirun, ada tukang sihir, pendusta, majnun, dan seterusnya sampai sekarang. Karena itu disebutkan di dalam hadis yang sahih riwayat At-Tirmidzi, disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah taala, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Manil tamasa ridallah bi sakhatillah kafarallahu muqnatan nas. Wa manil tamasa ridallah bi sakhatillah wa qarallahu ilan nas." Barang siapa yang mencari ridhonya Allah tapi mendatangkan kemurkaan manusia, maka Allah menjadikannya cukup dari bantuannya manusia. Allah menjadikan dia cukup, mampu, bisa jalan terus walaupun orang benci. Tapi barang siapa yang mencari ridhonya manusia padahal mendatangkan murkanya Allah, maka Allah akan melepaskan dia, diserahkan kepada manusia, tersia-siakan. Karena itu Ibnu Hazm rahimahullah taala mengatakan, "Man qadira an yaslam min ta'nin nas wa 'aibihim wa huwa majnun." Orang yang menyangka bisa selamat dari pencelahan manusia, penghinaan manusia, maka dia adalah orang yang gila. Ini kata Ibnu Hazm. Jadi kalau kita menyangka kita bisa selamat dari omongannya manusia, kita tidak akan diomongkan manusia, maka berarti kita gila. Karena kita membayangkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Kemudian beliau juga menjelaskan panjang lebar, Ibnu Hazm, ada kalanya kita ini bersikap, ya, kalau bahasa sekarang itu apa ya, cuek ya. Ada kalanya perlu cuek, mubalah, nggak peduli. Tapi nggak peduli dalam hal yang positif, menyikapi orang-orang yang mau menjatuhkan kita, merendahkan kita, mematahkan semangat kita. Demikian pula Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Madarijus Salikin menjelaskan panjang lebar supaya kita mendapatkan keselamatan dan hati kita ini sejuk. Ketika kita disakiti orang,
Yang kita pikir itu jangan mau balas dendam. Karena kalau yang kita pikir adalah balas dendam, maka kita selalu panas, nggak tenang, nggak ada ketenangan, bingung, ya, sakit terus hati kita. Bagaimana saya bisa balas dia? Pokoknya harus dibalas dia, nggak tenang kita. Kata beliau, kalau orang berakal nggak pikir itu, rugi, capek, payah, susah, sumpah. Orang yang berakal, kata beliau, yang dipikir adalah saya harus berpikir sesuatu yang bermanfaat bagi saya. Apa yang bisa saya kerjakan sekarang? Hal-hal yang tidak ada faedahnya, yang malah membuat saya sakit, tidak dipikiri. Jadi orang berakal itu ingin supaya dirinya itu tenang, damai, sejuk. Yang bisa mengganggu buat apa dipikiri? Cari yang lain yang sejuk aja. Dan kita insya Allah semuanya adalah termasuk orang-orang yang berakal. Kemudian Syekh A'id Al-Qarni hafizahullah ta'ala punya tulisan singkat tapi indah, bukan main. Dan tulisan ini kalau kita resapi, kita hidup ini tenang. Yang mana inti dari tulisan ini adalah at-tajahul fannun raqi la yumkinuhu illa muhtarifu as-sa'adah. At-tajahul, sikap cuek, anjuk tak anjuk, itu adalah seni yang sangat tinggi yang tidak dikuasai kecuali oleh orang yang mencari kebahagiaan. Jadi kalau kita ingin bahagia, kita harus pandai dalam seni sikap anjuk tak anjuk. Maksudnya bagaimana? Beliau jelaskan. Kalau setiap ada orang ngomong satu, kita pikiri, ya ini ngomong kita pikir terus. Ada orang ngomong kita pikir, kita kembangkan, kita kaji, kita ini. Kata beliau sudah, selamat jalan. Selamat jalan, kata beliau. Apa selamat jalan? Kesehatan Anda terganggu, pikiran Anda terganggu, ketenangan Anda terganggu, kebahagiaan Anda terganggu, keadaan Anda buruk, semuanya sudah selamat jalan, nggak bisa bahagia seperti itu. Jadi ada kalanya kita perlu bersikap anjuk tak anjuk dari omongan manusia, karena di dunia ini kita tidak bisa selamat dari omongannya manusia. Inilah dunia. Ketika orang suka kepada kita, memuji-muji, menyanjung-nyanjung. Ketika tidak suka, menjatuhkan, biasa. Inilah dunia, santai aja. Jadi kalau memuji, ya biasa. Dipuji tidak tambah semangat, dicaci tidak patah semangat. Yang kita cari adalah ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, yang perlu dipahami kata Syekh itu adalah la rahata fid dunya. Tidak ada ketenangan di dunia. Jadi kita jangan bermimpi untuk tenang di dunia. Karena Allah menciptakan kita di dunia bukan untuk tenang. Bukan untuk tenang. Silakan Bapak dan Ibu nanti membuka surat Al-Balad ayat 4. Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam susah payah. Mulai ibu ya 40 hari pertama hari, lalu berubah menjadi segumpal darah, segumpal daging, ya proses janin di perut, lalu keluar lahir dari bayi, belajar nyusu, belajar jalan, belajar ini, belajar itu, kemudian besar menikah, tambah tanggung jawabnya lagi, kerja, punya anak, punya istri, terus sakit ini itu, sampai akhirnya tua, payah, capek, akhirnya meninggal dunia. Inilah kehidupan kita. Tambah lama tanggung jawab tambah banyak. Karena itu para ulama mengatakan dunia ini bukan rumah kita. Rumah kita adalah di surga. Rumah kita di surga. Kita dulu semuanya ahli surga. Kakek kita Nabi Adam dari surga. Diuji oleh Allah dikeluarkan ke dunia. Jadi ini bukan rumah kita. Kita nanti pulang ke rumah kita lagi. Ini bukan rumah kita. Sekarang kita sedang merantau. Kata Rasulullah SAW, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil." Kita sedang merantau sekarang ini. Kita nanti pulang ke rumah kita. Namun yang jadi masalah ketika pulang ke rumah jangan kesasar. Nah,
Kalau kesasar nggak bisa pulang. Ya. Rumah kita ke surga. Kalau kesasar masuk neraka. Nah, jangan sampai kesasar. Alhamdulillah oleh Allah dari petunjuk jalannya, ada Al-Quran, ada Sunnah. Kalau kita berpegang pada keduanya tidak akan kesasar. Kalau pulang ke rumah lagi. Jadi mati itu enak. Kematian itu adalah enak-enak itu pulang. Bapak dan ibu kalau berada di perantauan pulang senang kan? Nah, pulang itu senang. Jadi pulang itu yang penting pulang ke rumahnya lagi, tidak kesasar pokoknya. Kalau kesasar ya tidak senang. Pulang ke rumah. Nah supaya kita bisa pulang ke rumah, yang berpegang pada dua pusaka Rasulullah Muhammad SAW. Di dalam sebuah hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahmatullahi alaihima, ketika itu ada jenazah yang lewat di hadapan Rasulullah Muhammad SAW, beliau mengatakan mustari wa mustarab minhu. Mustari adalah orang yang istirahat. Mustarab minhu orang yang masyarakat istirahat. Lalu saya bertanya, wahai Rasulullah, Anda tadi mengatakan mustari dan mustarab minhu, mohon penjelasannya ya Rasulullah. Lalu kata beliau, al-'abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya wa adaha ila rahmatillah. Seorang hamba yang beriman kalau mati istirahat dari capeknya dunia, gangguan dunia menuju rahmatnya Allah. Jadi mati pada istirahat. Orang beriman kalau mati itu istirahat. Jadi kalau ada orang sakit ketika dia mati berarti dia sudah sembuh. Kalau ada orang sumpuk ketika dia mati, sumpuknya hilang. Dengan catatan dia orang yang beriman. Jadi kematian itu indah bagi orang yang beriman. Senang keluar dari sempitnya dunia menuju luasnya kasih sayang Allah. Subhanallah. Sampai tidak suka dengan kematian. Itu ada seorang ulama yang mengatakan, ya, ada filmnya sekitar 3 menit, filmnya cuma bahasa Arab. Ada seorang anak kecil, dia ada 7 bersaudara. Cuma yang 2 sudah meninggal dunia, dikubur di depan rumahnya. Ketika anak ini ditanya, wahai anak, kau berapa bersaudara? 7. Yang 5 di dalam rumah, yang 2 itu dikubur di depan rumah. Lalu kata yang tanya, kalau gitu kamu cuma 5. Karena yang 2 nggak ada, nggak kelihatan yang 2 nggak ada. Kata anak itu, tidak, kami 7. Kami tetap 7. Hanya bedanya yang 5 masih dalam kehidupan dunia, yang 2 hidup di alam lain. Subhanallah, pintar anak ini. Kami yang 5 hidup di dunia ini, yang 2 sudah masuk pintu lain, kehidupannya lain. Cerdas. Karena memang realita orang mati itu tidak mati. Justru kematian itu adalah awal daripada kehidupan. Kalau kita urut ya kehidupan kita mulai dari anak kecil, tufulah, kemudian menjadi syabab, anak muda, kemudian menjadi syaikhullah, orang tua. Ketika kita dari anak kecil menjadi muda, berarti masa kecil kita mati, kita menjadi masa muda. Ketika dari masa muda menuju masa tua, berarti masa muda kita mati, kita menuju masa tua. Nah, ketika kita mati, itulah kehidupan yang pertama menuju keabadian. Gak mati, hidup yang abadi malah itu. Tinggal bahagia atau sengsara. Kalau orang beriman, bahagia. Tapi sebaliknya, wal 'abdul fajir yastarihu minhu al-'ibad wal bilad wasyajar wal jawab. Sementara orang yang fajir, yang bergelimang dalam dosa, orang yang jahat, ketika dia mati, maka manusia istirahat, negara istirahat, pohon-pohon istirahat, binatang-binatang istirahat. Beda kan? Jadi kalau orang beriman mati, dia yang istirahat. Kalau orang jahat yang mati, maka sekelilingnya istirahat semuanya dari dia. Iya kan? Misalnya ada orang jahat, di sini nggak ada orang jahat, baik semua insya Allah.
Ini di negara lain. Ya. Jadi ada orang jahat di kampungnya itu jahat, selalu ganggu. Ketika dia mati orang kampung seneng enggak? Orang kampung bilang alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang sedang mana ini? Aman tak ini? Jangankan manusia, negara. Misalnya ada orang yang suka ganggu negara, koruptor misalnya. Ketika dia mati, negara istirahat. Alhamdulillah, aman dari dia juga. Demikian juga orang yang suka ganggu pohon-pohonan, tebang pohon sembarangan. Ya. Ketika dia mati, pohon-pohon senang semua, nggak ada yang tebang pohon sembarangan. Demikian juga orang yang jaga terhadap binatang, ada kucing lewat ditendang. Ya. Ketika dia mati, kucingnya senang. Alhamdulillah, dia nggak ada yang tidak mati. Nah, tinggal pilihan ada di tangan kita pilih yang mana. Ketika kita mati, ya kita istirahat, orang kehilangan. Atau ketika kita mati, naudzubillah, sengsara, masyarakat yang istirahat. Pilihan di tangan kita sekarang ini. Kita jadi yang mana? Dan kita semua ingin ketika kita mati nanti, ya, kita bahagia. Sementara orang merasa kehilangan. Orang mengatakan kami kehilangan orang baik, kami kehilangan orang yang bermanfaat. Kita semua ingin menjadi orang seperti itu. Kemudian juga Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala pernah ditanya, ya Imam, mata yajidul abdu ta'amar roha. Wahai Imam, kapan seorang hamba itu merasakan bahagia yang sebenarnya, ketenangan yang sebenarnya? Kapan? Kata Imam Ahmad, inda awwalil qadamin yadha'uha fil jannah. Ketika kakinya menginjakkan surga pertama kali. Masuk surga baru tenang. Sebelum surga tidak ada tenang. Nanti kiamat proses lagi bro. Surga berkali. Itu yang kedua. Yang ketiga, wala najata minal maut, kita tidak bisa selamat dari kematian. Mau tidak mau kita akan mati cepat atau lambat. Dan kita tidak menjamin umur kita tinggal berapa, kita tidak tahu. Boleh jadi umur kita tinggal 1 jam. Ya, mati malam ini, besok pas sholat Jumat dikubur. Wah, masya Allah. Karena di antara tanda husnul khotimah adalah mati malam atau hari Jumat. Hadisnya sahih. Atau mungkin umur kita tinggal 1 hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Mati tidak nunggu tua dulu dan tidak nunggu sakit dulu. Berapa banyak anak muda yang mati, berapa banyak orang sehat yang mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang yang bernyawa, yang bernafas pasti akan merasakan kematian. Malaikat Jibril pernah datang kepada Rasulullah Muhammad SAW dan mengatakan, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, kau pasti akan mati. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariqun. Cintailah apa saja, kau pasti akan pisah dan meninggalkannya. Wa amal ma syi'ta fa innaka manziyun bih. Dan berbuatlah sesukamu, kamu pasti mendapatkan balasan daripada perbuatanmu. Kalau kita yakin bakal mati, yang paling penting sekarang adalah bagaimana kita membuat persiapan untuk setelah mati nanti. Saya bakal mati, maka sekarang saya harus banyak beramal untuk persiapan nanti setelah mati. Kemudian ini 3 hal mungkin materi pembuka pada malam hari ini. Apa tadi? Yang pertama apa tadi? Tidak mungkin selamat dari omongannya manusia. Yang kedua, tidak ada ketenangan di dunia. Yang ketiga, tidak mungkin selamat dari kematian. Wallahu a'lam. Ini materi pembuka dari saya. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Monggo silakan. Apakah semua orang beriman itu masuk surga? Ya. Semua orang beriman yang mati dalam keadaan iman, tidak kafir, pasti masuk surga. Pasti. Hanya saja orang masuk surga itu Pak, ada beberapa tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah orang masuk surga tanpa hisab dan tanpa
jaga, langsung masuk surga. Luar biasa, tauhidnya murni. Yang kedua, masuk surga melalui hisab, tapi hisab yang ringan. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Hisab yang ringan. Hisab yang ringan itu oleh Allah cuma disebutkan dosa-dosanya, oleh Allah diampuni dan dia masuk ke dalam surga. Hisab yang ringan. Karena itu diantara doa Rasulullah SAW adalah Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah hamba dengan hisab yang ringan. Yang ketiga, masuk surga tapi melalui hisab yang sebenarnya. Diaudit, audit, betul-betul audit. Yang mana Rasulullah SAW mengatakan manusia bisa mengudit. Orang yang benar-benar dihisab berarti dia tersiksa. Hisab, audit. Tadi audit KPK aja tersiksa. Apalagi diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Umur kita ditanya untuk apa? Masa muda kita, harta kita dari mana dapat, keluarga dari mana? Kemudian juga ilmu kita amalkan atau tidak? Wah, hisab. Yang kita sebar siapa? Bagaimana sikap kita menyikapi Rasulullah SAW? Kemudian yang keempat, yang keempat ini adalah orang yang mestinya masuk neraka. Orang beriman, dia banyak dosa, mestinya masuk neraka, tapi tidak jadi masuk neraka, mendapatkan syafaat. Mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW, mendapatkan dari doa-doa kita. Seperti jenazah itu, jenazah ketika meninggal disolati, kalau yang menyolati itu 40 orang, bahkan 100 orang yang ahli tauhid, maka doa mereka dikabulkan Allah, diampuni si mayat itu. Misalnya dia adalah ahli neraka tapi beriman, berkat doa ini, syafaat ini diampuni oleh Allah, jadi masuk neraka, masuk surga. Kemudian yang kelima, orang beriman yang bawa dosa banyak, ya. Syafaat pun dan mempan, akhirnya dia masuk neraka dulu, mampir neraka dulu, dibakar di neraka sesuai dengan kadar dosanya. Setelah itu dia dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Ya. Jadi itu. Dari semua orang yang beriman, mati dalam keadaan iman, gak kafir, gak musyrik, masih punya kesempatan masuk ke dalam surga. Tapi tahapannya kayak gitu. Jangan sampai kita menjadi yang terakhir mampir neraka dulu. Na'udzubillah. Karena di neraka 1 hari sama dengan 1000 tahun. Masuk neraka 1 menit, ya, divonis neraka 1 menit. Berarti berapa lama di neraka? Ya, berapa bulan itu 1 menit itu. Sehingga ada istilahnya itu al-jahannamiyun. Al-jahannamiyun itu adalah mantan penghuni neraka jahannam. Dikeluarkan dari neraka, dicuci dulu, masuk surga. Sampai ada orang yang paling akhir keluar dari neraka dan paling akhir masuk ke dalam surga. Dia dikeluarkan dari neraka seperti arang, kalau pakai arang, dimandikan indah dulu ayah sungai kehidupan, tumbuh lagi, ya, utuh lagi, lalu dia melihat surga, dia masuk ke dalam surga, sampai akhirnya Allah mengatakan kamu mendapatkan surga seluas dunia ditambah lagi 10 kali lipat. Allah Akbar. Ini ahli surga yang paling akhir masuk surga dan merupakan ahli neraka yang paling akhir keluar dari neraka. Mendapat surga seluas dunia plus 10 kali lipat. Allah Akbar. Allah akan silakan malam yang lainnya. Kita sering mendengar kematian itu adalah ujian. Ya. Yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang diuji? Kalau dia sudah mati, ujian. Ya. Kemudian kalau mohon bisa dijelaskan. Dia termasuk kepada Ya. Kematian adalah ujian. Kalau yang kita pahami ya ujian bagi orang yang ditinggalkan. Yang
ditinggalkan kan terpuji. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi. Kematian. Jadi kematian adalah ujian. Orang yang kita cintai mati, bapak kita, ibu kita, suami, istri, anak, ini adalah ujian. Jadi kematian adalah ujian. Rasulullah Muhammad SAW tinggal mati oleh dua orang yang paling beliau cintai dalam waktu yang berdekatan. Pamannya Abu Thalib mati karena tidak mengucapkan la ilaha illallah. Istrinya Khadijah. Akhirnya beliau sedih. Sampai-sampai tahun itu disebut sebagai tahun kesedihan, amul huzn. Jadi ujian bagi orang yang ditinggalkan. Kalau yang mati, ya tergantung orangnya. Kalau dia adalah orang yang baik, ya bahagia, senang. Kalau orang jahat, ya alhamdulillah. Allah nanti kapan-kapan kesempatan berikutnya kita akan bahas tentang kematian, sakaratul maut, bagaimana prosesnya, fitnah kubur. Kemudian juga nikmat kubur, azab kubur, insyaallah ya. Penting ini kan iman kepada hari akhir supaya kita juga punya keyakinan bahwa kehidupan yang sebenarnya itu nanti setelah mati. Dunia ini kehidupan yang penuh dengan lahirun walahun, permainan sudah utama. Setelah kita mati, itulah kehidupan yang sebenarnya. Sehingga sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala mengatakan, "Anda sunia pada waktu istiqamah." Manusia itu tidur, kalau sudah mati baru bangun. Manusia tidur semuanya, mati baru bangun, baru sadar. Silakan kalau ada yang lainnya. Kalau ada yang ditanyakan. Materinya enaknya tematik aja ya. Ya, ini kan materi apa yang kira-kira dibutuhkan. Monggo silakan. Maaf ini mengenai bid'ah. Iya. Itu orangnya juga beriman. Apakah dia masuk neraka? Iya. Masalahnya tadi itu Pak, dia mati dalam keadaan kafir, musyrik atau beriman. Karena ukurannya iman itu bukan sholat, ukurannya iman itu bukan zakat, ukurannya iman bukan haji, bukan umroh, bukan itu ukurannya iman. Ukurannya iman itu ya kita kembali pada akidahnya ahli sunnah wal jamaah. Karena orang-orang Islam yang mengikuti aliran liberal, KTP-nya Islam, pemahamannya liberal, ya rajin tahajud luar biasa, rajin sedekah, haji, umroh, puasa, semuanya luar biasa dia. Tapi pemahamannya liberal. Dia mengatakan hukum selain hukum Allah, walaupun bertentangan dengan hukum Allah, itu tidak apa-apa. Hukum Allah itu adalah kuno, primitif, ketinggalan zaman, dan semisalnya. Orang-orang liberal kan gitu kan. Ini Pak, walaupun dia sholat 1 hari 1000 rakaat, dia masuk neraka yang paling bawah dan kekal di neraka selama-lamanya. Karena dia sudah kafir, akidahnya sudah rusak. Akidahnya rusak. Karena itu orang ahli ibadah, tapi dia menyimpang akidahnya, itu makanannya neraka. Kita jangan lihat ibadahnya, akidah juga penting. Sementara orang Syiah yang kita tahu sekarang ini, ya, yang kita tahu sekarang ini, Syiah yang ada adalah Syiah Ithna Asyariyah, atau dikenal juga dengan Syiah Imamiyah, atau juga dikenal dengan Syiah Ja'fariyah, yang sumbernya dari Iran, yang pemahamannya pasti mencaci maki Abu Bakar, Umar, Utsman,
istrinya Nabi Aisyah dan Hafsah. Pasti mereka dicaci maki, dilecehkan, dibenci, dikafirkan, dikutuk dan sebagainya. Orang kayak gini masuk surga pantas enggak? Ya. Seperti itu. Jadi sikap yang ada sekarang ini, kalau memang akidahnya seperti itu, apalagi melakukan Al-Quran. Sikap yang sebenarnya itu tidak percaya dengan Al-Quran, Pak. Jadi mereka percaya hanya bohong-bohongan saja, karena mereka punya akidah namanya akidah takinya pura-pura. Karena Al-Quran yang ada itu yang mengumpulkan dulu adalah sahabat Utsman bin Affan, dan mereka bencinya bukan main dengan Utsman ini. Jadi karena yang ada ini terpaksa pakai ini aja sekarang. Tapi hati mereka meyakini masih ada Al-Quran lain selain ini, namanya Mushaf Fatimah. Ini akidah di kitab mereka, Pak. Di kitab mereka. Dan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah banyak ya, mulai dari Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal dan seterusnya, semuanya berfatwa Syiah model gitu itu jatuh dalam kekafiran. Kafir. Belum lagi nanti mengkultuskan kuburan. Kalau minta bukan minta kepada Allah, mintanya kepada imam-imamnya. Mereka lebih suka menyebut ya Husain, ya Ali, ya Zahra daripada menyebut ya Allah dan seterusnya. Wah, akidahnya luar biasa. Ya, ada kalanya perlu juga ya diceritakan akidah Syiah dari kitab mereka langsung. Kita tahu kayak apa Syiah itu. Syiah itu kalau jujur, Pak, nggak laku. Kalau jujur, nggak laku. Masalahnya mereka nggak jujur, masalahnya nipu orang, bohongan. Masalahnya di situ. Coba mereka jujur akidah kami kayak gini, nggak ada mau. Muat orang akidah apa ini? Masalahnya nggak jujur mereka, itu repotnya. Allah malam, Allah malam dengannya. Ya. Apakah surga itu monopoli umat Islam? Ya. Bagaimana dengan? Ya. Apakah surga monopoli umat Islam? Kalau yang dimaksud adalah umat Islam saat ini ya, pengikutnya Nabi Muhammad SAW adalah benar. Tapi umat-umat terdahulu, pengikutnya para Nabi juga namanya adalah orang Islam yang tidak kafir tentu saja. Jadi seperti orang-orang Nasrani, Yahudi, Hindu, Buddha, Konghucu dan seterusnya, mereka itu ahli neraka, kekal di neraka selama-lamanya. Dan kita harus yakin, seyakin-yakinnya seperti itu, Pak. Tidak boleh ragu. Karena kalau kita meragukan kekafiran orang kafir, berarti kita kafir sendiri. Karena kita meragukan keimanan kita. Jadi yang masuk surga itu umat Islam saja, bukan Muslim bukan surga. Jangan non Muslim, orang Islam saja yang akidahnya nyimpang kayak tadi liberal, sekuler, pluralisme, itu sama dengan Yahudi sama dengan Nasrani, tidak ada bedanya. Yang dilihat oleh Allah bukan hanya ibadah, akidah yang penting, akidah nomor satu. Inna dina indallahil Islam, wa man yabtaghi ghayra al-Islam dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jadi orang yang membawa agama Islam tidak diterima oleh Allah dan di akhirat termasuk orang yang rugi. Kemudian juga sabda Rasulullah SAW, la yasma'u biha ahadan min hadhihi ummah yahudiyyun wa nasraniyyun thumma yamutu wa la yakun lahu sujudun illa kana min ashabin nar. Jadi orang Yahudi, orang Nasrani yang mendengar dakwahnya Nabi Muhammad SAW dan tidak mau iman kepada Nabi, lalu dia mati, maka dia adalah ahli. Ini Yahudi dan Nasrani yang masih asli, Pak, pengikutnya Nabi Musa, Nabi Isa, asli murni. Setelah mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad selesai kamu masuk Islam, kafir, masuk neraka ya. Apalagi Nasrani sekarang sudah agamanya sudah rusak. Jadi ini akidah kita harus yakin, kita tidak boleh ragu. Saya tidak berani mengatakan yang masuk surga bukan orang Islam saja. Saya tidak berani bilang itu saya. Mohon maaf ya, yang mengatakan ini adalah jatuh dalam kekafiran karena dia meragukan keimanannya sendiri, dia meragukan kebenarannya
Kalau kita merasa Iya. Iya. Jadi orang berbuat dosa kemudian tobat. Iya. Tobat itu adalah ibadah yang luar biasa. Tidak ada ibadah yang lebih hebat daripada ibadah orang jahat kemudian tobat. Itu ibadah yang luar biasa. Sampai-sampai di dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW mengatakan apa? Allahu ya asyaddu farahan bi taubati 'abdihi dan seterusnya ya. Jadi Allah itu sangat senang dengan taubat hambanya. Tidak ada amalan yang dinyatakan Allah sangat senang, tidak ada selain daripada orang yang taubat. Jadi orang yang bergelimang dalam dosa kemudian taubatan nasuha itu amalan yang hebat bukan main dan Allah sangat senang Pak. Sangat senang. Bahkan di Al-Quran ada satu ayat yang paling menyejukkan. Sebenarnya semuanya menyejukkan ya. Cuman ini ada kelebihan. Itu surat Az-Zumar ayat nomor 53. Yang mana para ulama ahli tafsir menyebut ayat ini adalah arsyad ayatin di kitabillah. Ayat yang paling menimbulkan sifat roja berharap kepada Allah. Kita akan berapa asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang telah melampaui batas atas diri mereka, jangan putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Allah memanggil orang yang banyak dosanya Pak, dengan panggilan hai hambaku, jangan putus asa dari rahmat Allah. Jadi orang berbuat dosa semacam apapun telah dikerjakan, tapi dia taubatan nasuha, diterima oleh Allah, diterima oleh Allah. Tapi ada kan ceritanya dari Nabi itu, satu orang yang bunuh 99 orang. Oh nggak main-main, bunuh 99 orang. Dia mau tobat, datang kepada orang alim ahli ibadah, tapi bodoh nggak punya ilmu. Saya mau tobat, nggak bunuh 99 orang, boleh nggak? Kata orang alim, oh nggak boleh, terlalu banyak dosamu. Ini orang mau tobat malah dihalang-halangi. Ini udah dibunuh aja sekalian ini, biar kena terasa. Dan bunuh sekalian kena terasa. Tapi dia kepingin tobat, sementara gimana? Dia datang kepada orang yang alim, yang punya ilmu. Wahai tuan guru, ada orang berbuat ya membunuh 100 orang, dia mau tobat, bisa enggak? Kata dia, oh bisa. Wa man yaqulu baina baina taubat, tidak ada yang menghalangi antara dia dan tobat. Silakan tobat, diterima oleh Allah tobatnya. Tapi syaratnya kamu hijrah, tinggalkan tempatmu itu tempat orang jahat. Karena kalau kamu di sana rusak lagi. Hijrah ke tempat orang baik. Sudah dalam kata tobat yang berangkat hijrah. Di tengah perjalanan mati. Di tengah perjalanan mati. Sehingga malaikat rahmat dan malaikat azab rebutan. Malaikat rahmat, malaikat surga mengatakan ini bagianku karena dia sudah tobat. Kata malaikat azab, malaikat neraka, ini bagianku. Dia membunuh 100 orang dan belum pernah berbuat kebaikan dia. Wah, gimana ini ada silap beda malaikat? Tapi gak tukaran. Beda pendapat gak tukaran. Kemudian Allah mengirim malaikat yang ketiga jadi penengah. Diukur aja jaraknya. Lebih dekat yang mana? Nah dia masuk di situ. Kalau lebih dekat tempat hijrahnya, berarti ahli surga. Lebih dekat tempat tinggalnya, berarti dia ahli neraka. Lalu Allah berfirman kepada bumi tempat tinggalnya, ya menjauhlah. Allah berfirman kepada bumi tempat hijrahnya, mendekatlah. Setelah diukur, ternyata lebih dekat bumi tempat hijrahnya dia cuma 1 jengkal. Dibawa oleh malaikat rahmat masuk ke dalam surga, bunuh 100 orang, baru taubat, belum sempat berbuat apapun. Karena ketika dia tahu Allah berkata sudah bersih dari dosanya, bersih, benar. Yang penting adalah syaratnya taubat. Yang pertama itu menyesal. Yang
kedua, tidak berbuat lagi. Yang ketiga, janji tidak akan mengulangi selama-lamanya. Kalau ada hubungan dengan orang lain, diselesaikan urusannya. Yang banyak minta ampun, banyak istighfar, yang banyak beribadah, banyak amal soleh, diterima oleh Allah. Ya Allah, nanti kapan-kapan Pak, kita bicara khusus mengenai taubat ini. Perlu materi khusus. Ada yang lainnya? Monggo, atau cukup? Cukup ya? Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Semoga Allah menjadikan kita istiqomah dalam Islam dan Sunnah, menutup umur kita dengan husnul khatimah. Allahumma amin. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.